Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, coba kalian cek lingkungan sekitarnya. Apakah ada sampah? Oke ya, sudah bersih ya? Coba dicek kerapihannya, ada yang masih dikeluarkan nggak bajunya? Sudah rapi? Sudah. Oke. Sekarang kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan pimpin doa. Kita baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Oke, sudah siap belajar belum? Oke, biar lebih semangat lagi, biar konsentrasi, Ibu punya sebuah games kecil ya, atau kita sebut saja ice breaking lah ya. Nah, kalau misalkan instruksinya, kalau misalkan Ibu bilang kegiatan, suatu kegiatan, kalian harus mengikuti, menyebutkan langkah-langkah kegiatan yang Ibu sebutkan. Contoh, misalkan Ibu akan membuat mie instan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah wajan, siapkan wajan. Kemudian menuangkan air ke wajan. Apa mie-nya diapain? Direbus. Mie-nya tiba-tiba direbus sama bungkus-bungkusnya. Mie-nya dibuka dulu. Kemudian siapkan mangkok. Kemudian Menyalakan api. menyalakan api ya. Kemudian apa? Masukkan mie ke wajan yang sudah diisi air ya. Setelah itu bumbunya dikemanain? Ditaruh di mangkok. Kemudian kan minyak belum dimasukin tadi ke mangkok, masih di wajan. Bumbunya terakhir gitu. Oke, setelah itu Siap disajikan. diaduk dan siap. Oke, benar nggak urutannya? Benar, tapi tadi ada yang keliru ya bagian memasukkan bumbunya. Oke, satu lagi ya. Ibu ingin membuat jus mangga. Hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan blender. Masukkan buahnya sama cangkang-cangkangnya. Hah? Kupas dulu. Bu. Dikupas dulu. Terus masukkan es batu kemana? Ke blender. Ke blender. Terus lalu di blender. Siap disajikan. Mangganya belum masuk ke blender. Iya kan? Hah? Masukkan Mangga. sama biji-bijinya? Enggak. Kalau tidak tahu, kita nanti akan belajar tentang berpikir komputasional agar kalian paham ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan menggunakan algoritma. Peserta didik merancang instruksi, menerapkan instruksi yang terstruktur. Oke, tadi kan
Belum tahu ya, berpikir komputasional adalah apa? Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip dan konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Oke, jadi sekarang sudah tahu ya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip dan konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Oke, tadi kita masih berhubungan sama ice breaking yang tadi ya, games yang tadi ya. Tadi kalian membuat langkah-langkah pembuatan mie instan, membuat langkah-langkah pembuatan jus mangga. Tanpa kalian sadari, kalian sudah berpikir komputasional. Kalian tuh hampir mirip dengan komputer. Cara berpikirnya sama dengan komputer. Misalnya tadi ya, ketika kita masak mie instan, tidak mungkin kan tiba-tiba mie instannya ada langsung jadi, ya kan? Kalian harus melakukan step by step atau melakukan langkah-langkahnya. Kayak misalkan siapkan wajannya atau siapkan mie instannya. Misalkan siapkan mie instan dulu ya. Kemudian siapkan wajan yang diisi air. Kemudian nyalakan kompor. Misalkan ya, buka bungkus mie, masukkan mie-nya ke dalam wadah. Kemudian bumbunya dibuka, masukkan ke Tadi kelewatan ya pas masukin bumbunya ya. Ada yang pernah nggak masak mie tapi lupa masukin bumbunya? Pernah ya, berarti langkahnya tidak lengkap. Ketika langkah kita yang kita buat tidak lengkap, maka hasilnya pun kurang baik. Membuat jus mangga ya, masa mangganya langsung dimasukkan ke blender? Gak mungkin kan? Harus dikupas dulu, harus dipotong-potong dulu ya, dipisahkan dari biji. Teman kalian sama komputer apa sih? Sama-sama berpikir sistematis berurutan. Bedanya apa kira-kira? Manusia sama komputer bedanya apa? Komputer punya perasaan nggak? Nggak. Contoh robot aja, robot kan itu dikendalikan oleh komputer ya. Bedanya robot sama kamu apa kira-kira? Kalau robot disuruh-suruh, marah-marah nggak robotnya? Tidak, karena robot tidak punya emosional. Selanjutnya, berpikir komputasional itu terdapat 4 pilar. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, ketiga ada abstraksi, keempat ada algoritma. Silakan diisi nama kelompoknya ya, sama kelas. Nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya ya. Nanti Ibu jelaskan ya langkahnya ya. Ini gambarnya jangan sampai dilihat sama nama anggota kelompok ini aja. Saya tutupin. Jangan sampai dilihat oleh teman kelompok yang lainnya ya. Oke. Ibu sudah membagikan gambar. Kalian tulis di LKPD ya, di bagian yang ini. Kalian tuliskan langkahnya atau algoritmanya di sini ya, berdasarkan gambar yang kalian dapat. Kemudian nulisnya 2 ya, di sini sama di kertas kecil yang akan Ibu berikan nanti. Kemudian nanti hasil algoritmanya akan Ibu tukar ke kelompok yang lain. Kalau kalian sudah mendapatkan algoritma dari kelompok lain, baru kalian gambar di sini. Paham ya? Kamu jangan gambar yang kamu bawa di sini ya, jangan ya. Ini hanya untuk gambar dari algoritma dapat teman kelompok kamu. Setelah itu buat kesimpulan di sini ya. Sudah selesai belum? Belum. Berapa? Kelompok 2 sama sok digambar ya.
Kalian ikutin saja arahan dari gambarnya ya. Jangan pusing ini gambar apa, ini gambar apa. Tuliskan sesuai dengan arahan temannya. Kalian cukup mengikuti arahan. Kalau di arahannya suruh buat segitiga ya buat segitiga ya. Di arahannya buat kotak. Oh, ayam mataan. Oh, mata iya memang berarti tipe gak sih? Ini mah matanya. Boleh dijaga, Nyai, boleh dijaga. Itu bos cute. Jadi bos cute. Segitiganya apa? Mana ininya? Kata cuma kotak. Dia buat suruhnya segitiga. Ini kebalik nggak? Kamu kebalik nggak? Tambahkan 3 bulat kecil, tambahkan tanda plus, nggak ada misalkan di dalam kotak ini. Di dalam bulat berarti. Tambahkan 3 bulatan kecil, tambahkan tanda plus. Berarti kotak, berarti plusnya ada di tengah bulatan. Ya kan? Masih dalam satu wacana kan? Ini juga tambahkan kotak sebelah, ini tambahkan lingkaran Di luarnya apa di dalamnya? Ya, ikutin aja sesuai dengan itu. Terserah kalian. Mendeskripsinya seperti apa. Ibu tahu mungkin bagi kalian aneh ya gambarnya ya. Tapi ya apalah daya, kalian hanya mengikuti instruksi ya. Kalau misalkan tidak sama berarti instruksinya yang tidak jelas. Tiga. Bacain algoritmanya ya. Ini gambar kelompok ini dikumpulin nggak gambar aslinya? Gambar aslinya dikumpulin nggak? Oke, silakan dibacakan algoritmanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah segi panjang di samping kanan. Buatlah kotak menempel sama tiga panjang. Buatlah 3 kotak kecil di dalam segi panjang. Buatlah dari atas segi panjang. Buatlah segi panjang di belakang segi panjang. Buatlah 3 lingkaran kecil di bawah segi panjang dan di atas. Buatlah
sudah? Kalian pegang gambarnya. Oke, samakan dengan kelompok berapa? Siapa yang dapat gambar ini? Coba lihatin gambarnya. Dekatnya, lebih dekat. Lebih dekat. Dari sini aja udah. Coba. Oke. Kira-kira gambarnya sama apa beda? Sama apa beda? Lumayan Bu. Duduk aja duduk saya. Berdiri. Duduk. Berdiri dulu. Oke, Ibu nanya kelompok yang ini ya. Sama apa beda gambarnya? Hampir sama. Yang beda apa? Yang beda ininya ya. Yang beda iniannya, atasnya. Sama apa lagi? Jendela ini. Ini. Tapi nggak bisa Bu. Ya. Jendelanya di sini tidak bisa menempel. Di sininya bisa. Kamu bilangnya instruksinya apa? Duduk sambil sana, di sana jangan ngikutin. Di sana. Berdiri di sini jangan ikutin. Kamu instruksinya apa? 3 kotak kecil di dalam mana? 3 kotak kecil. Nah, harusnya kamu buatlah 3 kotak kecil menempel di dalam segi panjang. Harusnya seperti itu ya, karena kamu buatlah 3 kotak benar. Ini instruksinya buat 3 kotak benar. Kamu salah instruksi. Harusnya 3 kotak menempel. Kemudian yang ini juga beda ya. Yang kerucutnya beda ya. Ini bentuknya kayak mangkok, hampir kayak mangkok, dan ini bentuknya segitiga. Di sini instruksinya buatlah segitiga panjang kecil di dalam mana ini? Yang ini instruksinya mana? Ini. Buatlah kerucut terbalik di atas segi panjang. Kurang ini ya, kurang lengkapnya ya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok ini 2. Oke ya, jadi kesimpulan dari kelompok 2, instruksinya ada yang kurang jelas sehingga bentuk gambarnya tidak sesuai dengan yang gambar aslinya. Oke, silakan kembali berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru ya. Kira-kira ada ini enggak? Ada hambatan enggak? Ada kesulitan enggak dalam pembelajarannya? Enggak ada? Adanya apa kesulitannya? Kurang jelas ya. Instruksinya kurang jelas. Oke ya. Sekarang kita buat kesimpulan ya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Kelompok 2, kelompok 2 ya. Dengan mempelajari berpikir komputasional, kita bisa belajar memecahkan masalah secara sistematis mirip seperti cara kerja komputer. Oke, seperti itu. Oke ya. Kita ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa cara berpikir kita harus sistematis ya. Kita tadi belajar membuat algoritma. Jika algoritmanya atau langkah-langkah yang dibuat tidak jelas, maka hasilnya pun tidak akan sama ya. Dalam membuat algoritma harus sesuai tahapan-tahapannya ya, harus jelas agar hasilnya bisa menjadi sama. Kita cukupkan saja ya pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi minggu depan dengan materi selanjutnya ya. Baiklah. Kalau begitu kita tutup dulu, silahkan dirapihkan, LKPD-nya dikumpulkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.